Teorema yang pertama tentang bilangan prima. Teorema ini menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 akan selalu dapat dibagi oleh bilangan prima. Jadi setiap kali kita mengambil suatu bilangan bulat positif lebih dari 1, maka kita bisa memastikan bahwa bilangan tersebut habis dibagi oleh bilangan prima. Misalkan yang kita ambil tadi itu adalah bilangan prima, maka dia akan habis dibagi oleh dirinya sendiri. Misalkan kita ambil 17, maka dia akan habis dibagi oleh 17. Berikutnya, misalkan yang kita ambil adalah bilangan komposit. Sebagai contoh, misalkan 18. Nah, ternyata 18 ini pun juga akan terbagi oleh bilangan prima. Bilangan prima yang dimaksudkan adalah 2 dan 3. Jadi 2 akan habis membagi 18. Begitu juga 3 akan habis membagi 18. Jadi 18 ini habis dibagi oleh bilangan prima. Oke, pembuktiannya bagaimana? Pertama, kita ambil N, yang dimana N di sini adalah anggota di dalam himpunan bilangan positif. Kemudian N di sini nilainya lebih besar dari 1. Kemudian akan kita tunjukkan bahwasannya N ini akan habis dibagi oleh bilangan prima karena N itu lebih besar daripada 1. Maka jelas N di sini pasti memiliki faktor bulat positif seperti itu. Teman-teman, misalkan N ini adalah bilangan prima. Misalkan kita ambil N, ternyata N itu adalah bilangan prima. Maka dia memiliki faktor bulat positif. Nah, faktor bulat positif yaitu dirinya sendiri, dan kita tahu bahwasannya N itu habis membagi N. Artinya adalah N di sini habis dibagi oleh bilangan prima, dan bilangan prima itu adalah dirinya sendiri. Oke, sekarang kita pindah. Misalkan N ini adalah bilangan komposit. Dia itu adalah bilangan komposit, maka dia pasti memiliki faktor bulat positif yang terkecil. Anggaplah misalkan kita punya R, kita tulis di sini R itu adalah faktor bulat positif terkecil. Nah, akan kita tunjukkan bahwasannya R ini adalah bilangan prima. Artinya adalah karena R itu adalah faktor bulat positif dari N, maka R nanti akan habis membagi N seperti itu. Sehingga kesimpulannya kita nanti adalah N itu habis dibagi oleh bilangan prima. Sekarang tugas kita adalah menunjukkan bahwasannya si R ini adalah bilangan prima. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan pembuktian kontradiksi. Jadi kita andaikan dulu bahwasannya R itu bukan bilangan prima. Kita tulis ya. Andaikan R bukan bilangan prima. Hai, karena si R bukan bilangan prima, maka R ini dapat kita nyatakan sebagai hasil perkalian dari A dan B yang ada di dalam bilangan bulat positif. Sekarang karena A dan R itu hasil perkalian dari A dan B, maka jelas A dan B di sini itu lebih kecil daripada R. Kemudian tadi kita tahu bahwasannya R itu habis membagi N karena R itu adalah faktor bulat positif dari N. Kemudian di sisi lain, karena R dikalikan B, saya ambil satu saja, misalkan A dikalikan N, maka si A ini akan habis membagi R. Di sini kita punya dua fakta yang mana membagi habis R dan R membagi habis N. Maka apa yang terjadi? Akan membagi habis N, artinya A ini adalah faktor bulat positif dari N. Sepertinya ada kontradiksi. Kira-kira kontradiksinya ada di sebelah mana? Oke, betul. Jadi kontradiksinya terjadi di sini. Tadi kita mengasumsikan bahwasannya R itu adalah faktor bulat positif terkecil dari N, dan ternyata dari hasil perhitungan ini kita bisa menemukan bahwasannya A ini juga merupakan faktor bulat positif dari N. Karena A ini habis membagi R, maka otomatis A itu kurang dari R. Seperti ini. Padahal
R itu sudah faktor bulat positif dari yang terkecil, makanya terjadi kontradiksi. Karena sudah terjadi kontradiksi seperti ini, maka pengandaian kita di sini harus kita ingkari. Benar adalah R di sini adalah bilangan prima, sehingga dapat kesimpulkan bahwasannya ketika N berupa bilangan komposit, maka N di sini juga akan habis dibagi oleh suatu bilangan prima. Pembuktian selesai.